Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari matan takrib sampai wa aqallu zamanin. Ya. Tahidhu fihil mar'atu tis'u sinina. Yang megang kitabnya, enggak tahu halaman berapa itu. Kitab saya malah hilang, saya cari-cari. Iya. Benar ya sampai itu kan? Wa aqallu zamanin tahidhu fihil mar'atu tis'u sinina. Wa aqallu zamanin, dan masa tercepat tahidhu fihil mar'atu, seorang wanita mengalami menstruasi. Wis ketemu dulu. Ayo laki-laki kok bahas masalah haid ini. Lah iya. Lah masa diloncati lah ya. Wong kemarin juga udah dibahas, kan lanjutin. Wanita tercepat mengalami menstruasi itu tis'au sinina, 9 tahun. 9 tahun. Kalau kemarin kan udah masa tercepat sehari, terlama 15 hari, umumnya 7 hari. Ini maksudnya umur tercepat dalam penelitian ulama fikih, bahwa wanita mengalami menstruasi itu 9. Ini saya tahu cuma teori. Wong ya belum pernah ngalami. Kalau nanya sering. Anak-anak yang pada ngaji di musola saya, ya dulu di sini juga sama. Asal anak udah kelas 5, saya tanyain. Ada yang jawabnya itu. Iya. Nanyanya begituan loh. Saya nanya udah kok belum. Ada yang belum, dia entah jujur entah enggak, wong mosok diperiksa lah ya. Lah iya, kena pelanggaran hukum. Yang penting dia udah jawab kalau iya, maka ia udah wajib sholat. Kalau belum, sholat masih tahap latihan. Ini yang paham kan ibu-ibu ya. Tapi dari sekian anak yang saya tanyai, rata-rata malah 12 tahun. Rata-rata loh ya. Tetapi ulama fikih kok nyatet 9 tahun, yang mungkin dari penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa ada anak 9 tahun yang sudah mengalami menstruasi. Kemudian wa aqallul hamli, masa tercepat orang hamil. Hamil itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Sittatu ashhurin, 6 bulan. Bener ya. Kalau yang prematur itu berapa bulan? 6 bulan ada. Nah, dalam catatan fikih dicatat itu tercepat bayi lahir bisa selamat dengan normal itu 6 bulan. Tapi kalau rata-rata prematur 6 bulan 7 bulan ya. Wa aktsaruhu, dan yang terlama dari masa kehamilan itu arba'u sinina, 4 tahun. Lah ya mboyo tulisannya begitu. 4 tahun kan? Begitu lahir langsung daftar ngaji di Nurul Jannah. Tapi mohon maaf Bu ya, ibu yang setahu ibu nih yang hadir di sini, orang masa terlama yang ibu pernah jumpai secara langsung berapa lama? Setahun berarti. Setahun. Itu pun jarang ya. Ya kalau zaman sekarang lewat 9 bulan setengah aja udah panik ya. Udah USG, udah macam-macam. Saya anak yang ketiga, si Afan itu. Kalau dulu hitung-hitungan bidan itu kan September. Antara tanggal 3 sampai tanggal 8.
kata bidan. Ternyata sampai September habis belum ada tanda-tanda lahir. Sampai dapat seminggu belum ada tanda-tanda lahir. Diancem baru lahir. Kan di kampung. Kalau sampai 2 hari menjelang Idul Adha kok nggak lahir, tetap saya tinggal. Karena saya udah kadung nyanggupi untuk khutbah Idul Adha. Malamnya lahir. Berarti takut juga dibentak ya. Begitu udah lahir balik ke Jakarta, kan dulu periksanya di Jalan Baru Cilincing. Terus nanya ke bidan, dulu anak pertama, anak kedua prediksinya hanya meleset sehari 2 hari. Ini kok sampai 1,5 bulan. Terus ditanyain lagi, ternyata salah ngitung. Katanya. Ya, kalau dalam teori ilmu fikih, kembali saya katakan para ulama itu nulis begini kan goyang nggak ngawur. Pasti sudah melakukan penelitian bahwa mungkin pernah dijumpai masa kehamilan itu terlama 4 tahun. Kalau seandainya ada ya yang sebarengan udah anaknya udah di tapi mungkin biasanya, tapi enggak tentu biasanya. Bocah kalau dalam kandungan kok sudah berbeda dengan yang lainnya, itu mungkin, ini kata orang, wallahu alam. Begitu nanti ia dewasa, punya perbedaan, punya kelebihan dibanding dengan bocah pada umumnya. Konon Imam Syafi'i, wallahu alam ya, bisa dicek ulang. Beliau itu dikandung ibunya kurang lebih hampir 4 tahun. Tapi begitu lahir, cerdasnya luar biasa. Nah, sekolah di dalam perut. Maknya ya tiap hari ngaji lah. Anak sekarang maknya hamil malah nyetel dangdutan dulu. Begitu lahir anaknya ya diemnya kalau disetelin dangdut. Wa aktsaruhu arba'u sinina. Yang paling lama itu 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan lumrahnya, umumnya tis'atu ashhurin, itu 9 bulan umumnya. Karena proses kita di dalam perut itu dalam Quran, dalam hadis kan udah banyak disampaikan. Misalnya dalam hadis Arba'in Nawawi, dalam kitab yang ditulis Imam An-Nawawi, menulis 40 hadis atau 42 aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Bahwa kita ini ditaruh di dalam rahim ibu kita pertama 40 hari pertama nutfah, masih berupa sperma. Kita asalnya dari situ. Biar ganteng, gagah, gede, tinggi, cakep, putih kayak apa ya tetap sama, bahannya sama. Bahannya sama. Cuman dalam Al-Qur'an kan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwa ialah Allah allazi yusawwirukum, yang telah menentukan bentuknya kita, fil arhami, dalam rahim ibu kita, kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita nggak bisa mesen. Kalau kita bisa mesen, ya mungkin nggak minimalis begini ya. Kalau bisa mesen, wong kita nggak bisa mesen. Makanya kalau kita menghina fisik, berarti itu menghina ketentuan Allah. Wong itu yang menentukan Allah. Kalau kita bisa mesen, ya jangankan kita ya, untuk anak kita loh, kita juga nggak bisa mesen. Pengennya ya punya anak yang putih, ganteng, gede, tinggi. Kalau laki ya mancung hidungnya. Tapi ternyata begitu lahir ya. Saya kadang kalau melihat anak saya tuh,
Yang nomor 3, nomor 4 itu kan kulitnya beda jauh. Itu kadang saya ngebayangin, ya Allah, ini satu perut, satu pabrik, satu bahan. Yang satu ireng. Nah, anak saya yang nomor 3 itu kan ireng. Kalau jajaran sama adiknya, ya Allah, gula kopi. Oh, tapi itu ketentuan Allahnya begitu kok. Kita mau bisa apa, gak bisa apa-apa. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu yang dikehendaki oleh Allah. 40 hari pertama kita masih berupa sperma. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menggumpal menjadi darah 40 hari juga. Summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian menjadi daging 40 hari lagi. Berarti 40 nutfah, 40 darah, 40 daging. Berarti udah kalau 40 berarti berapa? 40. Berarti kan 120. Kalau 120 berarti 4 bulan. Ketika umur 4 bulan ini, summa yursalu ilaihil malaku fayanfuku fihi ruh. Ketika umur 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk fayanfuku fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam rahim itu. Makanya katanya kalau kandungan 4 bulan mulai ada gerak-gerak. Bener ya? Wong hadisnya begitu. Kalau hadis ya mesti bener. Kalau umur segitu belum gerak-gerak malah perlu dipertanyakan. Mungkin ada gangguan. Lah kalau yang umum yang lumrah, yang wajar, umur 4 bulan itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Jadi umur 4 bulan mulai ada nyawa. Dan pada saat itu kalau dalam hadis ini fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Bikat birizkihi, dicatat rizkinya. Makanya kadang ada orang yang rezeki itu gampang banget. Kata orang bawaan lahir. Ya memang umur 4 bulan udah dicatat. Wa ajalihi, ajalnya. Kemudian wa amalihi, amalnya. Syakiyun aw sa'idun, apakah orang yang sukses atau orang yang belangsak. Mulai dicatat umur 4 bulan. Maka orang-orang tua kita berijtihad hamil 4 bulan mulai kenceng-kencengnya doa. Nah kalau doa sendirian gak pede, ngundang ibu-ibu majelis taklim ngadain acara 4 bulanan. Cuman sayang, katanya pengen anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf yang dibaca cuma 5 ayat. Biasanya berapa ayat? 1 ayat berapa ayat? Yo pengen cakep kayak Maryam yang dibaca 1 ayat. Lah nanti gantengnya ya 1 ayat juga. Ya sebetulnya yang paling manjur itu kan ya calon bapak, calon ibu. Lah kalau dibacain Al-Baqarah boleh nggak? Boleh, kan kelamaan ya, panjang. Jangan ngarep, jangan ngebayangin, wah kalau dibacain Al-Baqarah nanti anak saya kayak sapi. Enggak. Kalau dibacain Al-Fil nanti anak saya kayak gajah. Enggak. Wes pokoknya tabarukan sama Quran, ngalap berkah dengan ayat Quran. Nah itu. Kemudian wa yahrumu, dan haram bil haidhi, disebabkan karena haid, wan nifasi, dan nifas, yang enggak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Sama niyatu asya, itu ada 8 perkara. Berarti selain 8 itu boleh. Yang enggak boleh 8. Nah, yang sehari-hari ibu lakukan ketika menstruasi,
selain yang tercatat 8 itu boleh. Yang pertama as-sholatu, sholat, baik wajib, sunnah maupun nazar, atau yang sejenis dengan itu, misalnya sujud syukur. Ini kadang orang sujud syukur itu salah kaprah. Habis main itu yang dangdutan di Indonesia apa? Enggak, yang dangdutan itu akademi. Ya kebetulan dia agamanya Islam, begitu diumumin menang juara 1 langsung nyungsep. Lah itu sujud syukur apa yang asal nyungsep gitu aja. Kalau sujud syukur itu syarat rukunnya sama dengan sholat. Nutup aurat, suci badan, suci pakaian, suci tempat, madepnya ngiblat. Lah itu dia nyungsepnya kan di mana madepnya panggung. Nah, kalau madepnya panggungnya madep ngidul, yang ngidul. Makanya ya bukan sujud syukur. Kadang nonton bulu tangkis itu ya, kebetulan pemainnya muslim, begitu game menang raket dilempar nyungsep pakai celana pendek. Bukan sujud syukur. Ya yes, pokoknya sujud tapi bukan sujud syukur. Ya seneng aja. Ya bagus juga sih. Ya kalau sujud syukur yang benar itu ya syarat rukunnya sama dengan sholat. Atau misalnya ibu ya, ada keluarga yang puluhan tahun nggak ketemu, ujuk-ujuk Indonesianya tiba-tiba datang main ke rumah kita. Ya Allah, saking senengnya mungkin tiba-tiba sujud. Itu hanya spontanitas, tapi tidak masuk dalam kategori sujud syukur. Nah, wanita yang sedang haid, sedang nifas, tidak boleh, haram hukumnya sholat atau yang sejenis dengan itu, misalnya sujud syukur itu tadi. Nah kalau pas lagi sholat kok tiba-tiba, ya otomatis langsung dibatalkan. Yang repot itu kemarin udah saya tanyakan kemarin, yang begitu masuk waktu sholat nggak langsung sholat, giliran mau sholat tamu datang, maka nanti ketika tamu itu sudah pulang, sholat yang tadi wajib diqodho. Itu loh yang bahaya, Kemudian yang kedua yang nggak boleh dilakukan wassaumu, puasa. Bahkan kalau lagi puasa ketika datang bulan ya langsung dibatalkan. Yang kasihan itu kalau udah jam 6 kurang seperempat ya, kurang 10 menit lagi. Itu di rumah ya pernah udah nyiapin untuk makan buka puasa. Lah giliran bentaran lagi dia lari ke kamar mandi, emang kenapa? Tapi yang dikeselin siapa? Wong itu maunya Allah. Wajib kodok lagi. Kadang yang dikesel itu kodoknya itu berat ya. Ya kalau ngambil mungkin bareng Senin Kemis, bareng puasa sunnah yang ada, ya insya Allah nggak terlalu berat. Apalagi lingkungan mendukung. Lah kalau lingkungan nggak dukung berat, istrinya mau kodok, lakinya jahil. Yes, nggak jadi. Kemudian yang ketiga wa qiraatul Quran, membaca Quran. Lah kalau sehari-hari kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Quran. Habis makan Alhamdulillahirabbil, terus ada pengumuman orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan spontan kita ngucap inna lillahi, padahal ya itu semuanya Quran. Kalau dalam kondisi seperti itu, ketika lagi menstruasi, kemudian membaca bacaan-bacaan yang diambil dari ayat Quran, niatkan doa. Walaupun itu diambil dari ayat Quran, kalau diniatin doa, ya tetap boleh. Misalnya yang mau jalan-jalan, kan doa naik kendaraan yang gimana?
Ayo. Doa mau jalan ya. Ayo gimana? Gimana? Yang kenceng loh suaranya. Ayo, kan sering pada jalan-jalan ya. Doanya mau jalan-jalan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Atau yang satunya bismillahi majariha wa mursaha. Ya itu sama dua-duanya itu dari ayat Quran, tetapi ketika lagi menstruasi niatkan baca doa. Innalillah juga sama. Kemudian wa mashul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Mushaf itu mushaf itu kertas yang dijilid, yang ditulisi ayat Quran, maka itu disebut dengan mushaf. Ketika lagi menstruasi tidak boleh nyentuh apalagi bawa. Lah kalau ibu-ibu nganterin anaknya ngaji, sementara anaknya biasanya kan nggak mau bawa tas, yang bawa tas kan maknya. Lah maknya lagi haid gimana? Nah iya kan bawa tas nih. Nah dalamnya ada Quran, ada mushaf. Lah sementara lagi menstruasi, lah di situ nyentuh nggak boleh, membawa juga nggak boleh. Nyentuh sih nggak, tapi kan bawa kan tas ini emaknya yang bawa kan. Biasanya kalau anak-anak yang baru TK, yang mungkin kebetulan anaknya pinter, baru TK udah sampai Quran, kan bocahnya lari duluan, emaknya yang bawa dari belakangan. Kan statusnya bawa ya. Gimana itu? Iya kalau nyentuh memang nyentuh enggak, tapi lah terus alasannya niatnya bawa tas, entah dalam tas itu isinya apa, tapi diniatinya bawa. Nah, misalnya ditanya, Bu, bawa apa? Tas. Isinya, nah itu banyak, ada jajanan aja namanya bocah. Omongan walaupun kadang itu bisa menentukan hukum. Ya kalau ditanya ya, apa itu Bu? Tas. Isinya, yo perlengkapan anak ngaji. Kemudian wadukhulul masjid, masuk masjid. Lah kalau masuk musola? Ya musola nih. Di situ kan teksnya yang haram masuk masjid. Lah kalau masuk musola? Boleh. Iya kan. Kalau yang masuk masjid memang udah jelas. Lah kalau musola boleh kok enggak? Boleh. Berarti besok yang menstruasi kalau diajak ngaji bilangnya saya nggak ngaji lagi dapat. Ayo gimana? Begini, masjid dan musola secara hukum itu sama. Hanya di Indonesia ini aja yang ada istilah masjid, ada musola. Kalau daerah saya musola itu nggak ada, adanya langgar. Kalau Sunda apa tajuk? Langgar juga. Tajuk, surau, Sumatera, surau. Kalau di sini musola. Kalau di luar negeri sama semuanya masjid, hanya satu namanya jami, yang satu ghairu jami. Kalau yang dipakai buat sholat Jumat kayak di Nurul Jannah itu namanya masjid jami, Baitul Taqwa itu masjid jami. Kalau ini namanya masjid ghairu jami, ya masjid-masjid juga. Lah lalu bagaimana yang wanita haid? Sementara dia punya kegiatan di musola, kegiatan di masjid, entah dia ngajar atau mungkin belajar. Ayo.
Dalam keterangan kitab Syarah Fathul Qorib, ini kan namanya kita takrib, kemudian disyarah namanya Fathul Qorib, disyarah lagi namanya Bajuri. Lah dalam kitab itu asal wanita haid itu bisa menjaga diri, darah haidnya itu tidak mengotori masjid atau mushola, boleh. Ya. Tetapi dalam kitab itu dihukumi makruh. Makruh tetap gak apa-apa, gak dosa. Lebih penting kita nganterin anak ngaji. Misalnya anaknya ngajinya di masjid, anaknya kalau gak ditungguin kabur, atau mungkin kayak begini ngaji, yes, maka walaupun seandainya ketika datang bulan tetap boleh untuk. Apalagi zaman sekarang kan iklannya di TV banyak ya. Ada yang katanya bersayap. Iya, kata iklan. Oh, seumur-umur saya juga belum pernah beli kok. Lah iya, saya belum pernah. Biar dimintain tolong juga, malu asal beli sendiri. Malu ngomongnya. Misalnya di warung itu loh ya, beli apa Pak? Ngomong softtek, malu. Tapi yo ada loh yang lelaki baik. Kalau saya mau malu, nggak tegel ngomongnya. Nah, selama asal bisa menjaga diri, ya kalau zaman sekarang kan ya dengan kecanggihan teknologi ya. Kalau zaman dulu pakai apa? Buntel gitu aja ya. Ya kan saya nggak tahu loh, makanya nanya. Bu, terserah aku dulu lah. Pokoknya dibuntel gitu. Kemudian tawaf, wal wati, tahu wati? Wati bukan wati nama orang. Wati itu berhubungan badan suami istri, jelas hukumnya haram. Lah kalau dulu para sahabat ketika dilarang oleh Rasul, ya pokoknya saya ikuti. Ternyata begitu diteliti efeknya bahaya, baik bagi suami maupun bagi istri. Yang nomor 8, bener kan ya? Kan 8 tadi semua. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Istimta itu ngaji kalau yang dengerin laki-laki, saya ngomongnya enak, ngomong perempuan. Lah ya kalau ngaji di rumah atau majelis taklim yang kebetulan jamaahnya laki semua, saya ngomongnya los. Lah kalau mak ini ngomongnya sungkan. Istimta itu kalau makna Jawa ngalap kepenak. Kalau bahasa kita ya mesra-mesraan itu ya. Nah, masa nggak boleh? Yang nggak boleh kalau bainas surrah warubah, daerah terlarang antara pusar dan lutut. Yang nggak boleh itu daerah terlarang. Selain itu terserah, bebas. Yang nggak boleh di situ. Nah, 8 itu yang haram bagi wanita haid dan nifas. Selain itu boleh. Kadang ada orang yang wanita haid gak boleh ikut nyiapin acara lamaran. Kan ada yang begitu aja. Wanita haid gak boleh ikut nyiapin acara apa yang kembang kalau untuk orang mati loh. Kan di rangkai-rangkai gitu ya. Loh nyatanya di situ gak ada kok. Berarti kalau dulu mungkin
pertama kita bahas ini, bahkan di budaya jahiliyah dulu masak nggak boleh, kumpul dalam satu rumah nggak boleh. Nah iya dikandangin di belakang. Tapi begitu Islam datang memuliakan wanita haid yang tidak boleh cuma 8 itu tadi. Selain itu boleh, mau senam aerobik juga boleh. Mau senam apa? Yang mak-mak poco-poco ya boleh. Yang nggak boleh cuma 8 itu. Selain 8 itu secara syariat agama boleh, tapi mungkin ada budaya. Karena kita Indonesia ini negara yang terkenal dengan budayanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi